Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lalu, apa saja ya yang dapat kita temukan dalam suatu lingkungan? Penasaran kan? Nah, supaya kalian paham, simak baik-baik pembahasan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini kalian akan belajar bersama saya, Kak Winda, sebagai fasilitator multimedia pembelajaran. Kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, betul sekali. Kali ini kita akan belajar tentang lingkungan dan hal-hal yang dapat kita temukan di suatu lingkungan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar materi ini? Yuk, simak video berikut baik-baik ya. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Misalnya golongan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jika berdasarkan ukurannya, digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis. Contohnya, alga, lumut, dan tumbuhan hijau. Konsumen adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Contohnya manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Berdasarkan tingkatannya, konsumen dibagi menjadi konsumen primer, sekunder, dan tersier. Konsumen primer adalah pemakan langsung produsen. Contohnya sapi, tikus, dan lain-lain. Konsumen sekunder adalah pemakan langsung konsumen primer. Contohnya ayam, katak, harimau, dan lain-lain. Konsumen tersier adalah pemakan langsung konsumen sekunder. Contohnya elang, hiu, dan lain-lain. Kemudian dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang mengurai bahan organik menjadi anorganik. Contohnya bakteri pembusuk dan jamur. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda mati. Contohnya yang pertama air. Air merupakan komponen vital bagi makhluk hidup. Jika tidak ada air, maka makhluk hidup akan mati. Yang kedua, udara. Udara sangat penting karena dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas dan tumbuhan untuk berfotosintesis. Yang ketiga, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama makhluk hidup. Yang keempat, tanah. Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis organisme, terutama tumbuhan. Coba bayangkan,
Jika bumi berisi batu dan logam, maka tidak akan ada tumbuhan dan berbagai jenis organisme. Yang kelima, topografi. Topografi adalah letak suatu tempat dipandang dari ketinggian di atas permukaan air laut. Topografi yang berbeda menyebabkan perbedaan suhu udara, kelembapan, intensitas cahaya, dan tekanan udara. Yang keenam, iklim. Iklim merupakan cuaca rata-rata di suatu tempat yang luas dalam jangka waktu yang lama. Iklim mempunyai hubungan yang erat dengan komunitas tumbuhan dan kesuburan. Contohnya, iklim tropis dan subtropis. Adik-adik bisa menyebutkan negara mana yang beriklim tropis? Ya, betul sekali. Indonesia adalah salah satu negara beriklim tropis. Indonesia memiliki hutan yang lebat dan keanekaragaman hayati yang disebut hutan hujan tropis. Sedangkan di iklim subtropis tidak ditemui hutan seperti itu. Adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah ada di akhir video. Untuk adik-adik yang mungkin belum paham atau ingin bertanya materi kali ini lebih jauh, bisa berkomentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.